Pada pesta Santo Yusuf tanggal 19 Maret 2021, tepat 5 tahun diumumkannya seruan Apostolik Amoris Laetitia atau sukacita kasih, Paus Fransiskus mencanangkan tahun keluarga Amoris Laetitia. Tahun keluarga ini ditutup dalam pertemuan keluarga sedunia ke-10 di Roma pada tanggal 22 sampai 26 Juni 2022 yang dilaksanakan secara multisentris dan luas sehingga dapat melibatkan sebanyak mungkin komunitas-komunitas di paroki dan keuskupan di seluruh dunia. Bapak Suci mengajak semua keluarga untuk dapat mengikuti pertemuan keluarga sedunia ini dengan cara mengadakan pertemuan yang senada di tingkat keuskupan. Selain turut serta menandai pembukaan pertemuan internasional itu dengan perayaan Ekaristi di Gereja Santa Maria a Fatima di Pekanbaru, kita membuat pertemuan via Zoom yang menghadirkan Bapak Uskup dan Komisi Keluarga Keuskupan dengan para narahubung seksi keluarga dari paroki-paroki di halaman pastoran. Kita buat juga di Kandis ini. Kita mengadakan perbincangan hangat atau talk show keluarga lintas 3 generasi dan rosario keluarga yang dapat diikuti juga via Zoom semalam. Namun secara lebih istimewa lagi, kita menandai perayaan puncak tahun keluarga Amoris Laetitia ini dengan menyampaikan surat gembala tahun keluarga untuk Keuskupan Padang 2022-2023 sebagai kelanjutan dari proses perjalanan bersama gereja di tingkat keuskupan yang sudah kita lakukan sejak akhir tahun lalu. Terima kasih kepada umat paroki Santa Teresia Kanak Yesus Kandis ini yang menerima untuk menjadi tempat di mana diserukan suara gembala ini. Proses sinode lokal di tingkat keuskupan yang kita buka tanggal 17 Oktober 2021 dengan surat gembala menyongsong sinode para uskup 2023 itu sudah kita tutup bersama secara meriah dalam perayaan Misa Krisma dan pembaruan janji imamat pada tanggal 19 Mei 2022 yang lalu. Rangkuman hasil sinode dari paroki-paroki telah diolah dan dibacakan pada pertemuan para imam sekeuskupan pada tanggal 17 sampai 19 Mei itu. Kemudian disempurnakan dan dikirimkan ke tingkat nasional pada tanggal 11 Juni yang lalu. Masa pandemik yang sudah berlangsung lama tidak menghalangi antusiasme umat keuskupan Padang dalam menyambut baik ajakan Paus Fransiskus untuk menghidupi kenyataan gereja yang berjalan bersama. Rangkuman hasil sinode tingkat keuskupan menunjukkan fokus perhatian utama yang jelas pada pastoral keluarga Katolik yang sangat penting, karena keluarga adalah akar dari hidup gereja dan masyarakat. Pastoral gereja domestik atau gereja rumah tangga harus menjadi panggilan untuk berjalan bersama para gembala dan seluruh komunitas gerejawi dengan keluarga-keluarga Katolik dalam seluruh permasalahan hidup rumah tangga mereka yang kompleks. Oleh karena itulah kita berkomitmen untuk melanjutkan refleksi tahun keluarga Amoris Laetitia itu yang telah dimulai sejak tahun lalu. Kita para gembala dan umat beriman bersama-sama mau menjadikan momen pertemuan keluarga sedunia ke-10 di Roma ini sebagai titik tolak refleksi bersama mengenai keluarga untuk tahun ke depan, setahun ke depan, sampai berakhir pada pesta Santo Yoakim dan Santa Ana, orang tua perawan Maria, pada tanggal 26 Juli 2023. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kitab suci
Keluarga ditampilkan dengan semua keindahannya, tetapi juga dengan semua kelemahannya. Kitab suci berbicara tentang keluarga dengan sangat terang-terangan. Sukacita dan duka cita, kegagalan dan keberhasilan, kegelisahan dan kepuasan, kesulitan dan keharmonisannya. Semua ini dikisahkan dengan cara sederhana tapi mendalam. Suami, istri, orang tua, anak-anak, dan orang-orang lanjut usia dilukiskan dalam hubungan kekeluargaan di antara mereka yang sibuk menanggapi tantangan kebebasan manusiawi. Mereka dipanggil kepada tanggung jawab, dan justru karena itu sering juga dikuasai oleh konflik tidak kunjung usai antara yang baik dan yang jahat. Injil memberikan kesaksian bahwa penjelmaan Allah Putra terjadi dalam konteks dan dalam keseharian satu keluarga. Putra Allah menjadi manusia dan menghidupi sebagian besar dari keberadaannya di dunia ini bersama dengan orang tuanya dan tunduk di bawah asuhan mereka dalam ketersembunyian di satu kampung yang tak dikenal banyak orang, Nazaret. Yesus tidak berbeda dari anak-anak lain atau dari tukang-tukang kayu setempat di mana dia hidup. Bagi orang-orang sekampungnya, memang ia hanyalah si tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yusuf, Yudas, dan Simon. Bacaan pertama dan Injil pada hari Minggu biasa ke-13 yang kita dengar hari ini mengungkap tema panggilan yang terkait dengan keluarga. Keluarga yang biasa, keluarga yang sederhana. Nabi Elisa bin Safat dipanggil pada waktu sedang membajak, sempat membuat pesta perpisahan dengan keluarga yang dicintainya itu. Ia minta izin kepada Elia, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Saudara-saudari, dibandingkan dengan sikap Elia kepada Elisa, jawaban Yesus dalam Injil memberi kesan lebih keras. Pada calon pengikutnya yang mohon pamitan pada keluarga, Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Akan tetapi yang dimaksud di sini oleh Yesus, keluarga bukanlah sebagai penghalang. Keluarga justru dapat merupakan jalan pengudusan. Kisah ini mengundang kita untuk melihat ke depan, untuk menjawab tantangan yang ada di hadapan kita dengan optimis dan tegas seperti Yesus sendiri mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Di awal Injil tadi kita mendengar sebagai tujuan perutusannya. Contoh dan teladan bagi kita, Krismawan dan Krismawati nanti, menjadi orang-orang yang dipanggil untuk mengambil keputusan. Keluarga menjadi tempat di mana kita belajar kedisiplinan itu, tanggung jawab dan kebijaksanaan. Sudah sejak usia 12 tahun ketika ditemukan orang tuanya di bait Allah, Yesus mempunyai sikap yang demikian tegas. Ketika orang tuanya menemukan dia, Yesus menjawab, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Kita tahu bahwa sebagai keluarga biasa, keluarga kudus dari Nazaret ini tidak bebas dari masalah. Mereka juga tidak langsung memahami apa yang dimaksud Yesus. Namun mereka selalu ditampilkan sebagai keluarga yang taat, mendengarkan dan mencari kehendak Allah. Dalam suasana keluarga sedemikian, Yesus mengalami secara langsung kegembiraan dan kesulitan hubungan keluarga yang dihayati hari demi hari. Dengan pengalamannya sendiri, Yesus menguduskan keluarga dengan menunjukkan bagaimana hal ini dapat menjadi tempat istimewa bagi pengudusan dan pewartaan Injil. Kita percaya Yesus juga hadir dan menguduskan keluarga-keluarga kita. Saudara-saudari, dalam pesan Bapak Suci untuk para pasutri dalam rangka Tahun Keluarga Amoris Laetitia,
Paus Fransiskus menggarisbawahi doa, perhatian dan kedekatan yang hangat pada keluarga-keluarga Katolik yang memang senantiasa ada dalam hati Bapak Suci ini. Kita tahu tema keluarga selalu mewarnai ajaran-ajarannya sejak awal masa jabatan kepausannya. Bapak Suci mengundang semua keluarga Katolik untuk menghayati panggilan hidup berumah tangga. Seperti Abraham yang berangkat dari negerinya, dari rumah bapaknya menuju negeri asing yang akan ditunjukkan Allah sendiri kepadanya. Kita juga pernah mengalami ketidakpastian, kesepian, kehilangan orang-orang terkasih. Kita juga telah dipaksa untuk meninggalkan kepastian kita, zona nyaman yang kita punya, yang kita miliki, cara kita melakukan sesuatu dan ambisi-ambisi kita. Kita diajak bekerja demi kesejahteraan keluarga kita dan masyarakat secara keseluruhan yang juga bergantung pada diri kita dan tindakan kita. Perhatian gereja untuk keluarga-keluarga semacam ini ditegaskan oleh Bapak Suci dalam seruan apostoliknya. Dengan penuh sukacita batin dan penghiburan mendalam, gereja memperhatikan keluarga yang tetap setia dengan ajaran Injil, mendorong dan berterima kasih kepada mereka karena kesaksian yang mereka berikan. Sesungguhnya berkat kesaksian mereka muncul kepercayaan akan keindahan pernikahan yang tak terpisahkan, yang tetap dipertahankan dengan setia terus-menerus dalam keluarga yang biasa, yang bisa disebut gereja rumah tangga. Menjadi matanglah pengalaman persekutuan gerejawi yang pertama antar pribadi yang mencerminkan melalui rahmat Tuhan pengalaman persekutuan Allah Tritunggal sendiri. Disinilah kita belajar ketabahan dan sukacita dalam pekerjaan, kasih persaudaraan, pengampunan yang murah hati, yang terus-menerus diperbarui, terutama ibadah ilahi melalui doa dan penyerahan hidup keluarga. Pengalaman cinta dalam keluarga-keluarga adalah sumber kekuatan abadi bagi kehidupan gereja. Tujuan perkawinan yang sifatnya mempersatukan itu adalah panggilan terus-menerus untuk membuat kasih ini bertumbuh dan menjadi mendalam. Melalui kesatuan cinta mereka, pasangan suami istri mengalami keindahan menjadi ayah dan ibu. Mereka berbagi rencana dan kesulitan, harapan dan keprihatinan. Mereka belajar saling menjaga serta saling memaafkan. Amoris Laetitia nomor 88. Dengan gaya bahasa yang sederhana dan konkret ini, Paus Fransiskus mengajak keluarga-keluarga memandang secara realistis tetapi dengan penuh iman kehidupan banyak rumah tangga yang sempat terkena dampak pandemi. Memang situasi lockdown berarti sebenarnya ada lebih banyak waktu untuk tinggal bersama. Ini membuktikan peluang yang unik untuk memperkuat komunikasi di dalam keluarga. Tapi Bapak Suci mengakui bagi beberapa pasutri kondisi keterpaksaan hidup selama karantina menjadi sangat sulit. Permasalahan yang sudah ada sebelumnya diperparah. Kondisi ini menciptakan perselisihan yang dalam beberapa kasus menjadi hampir tak tertahankan. Banyak keluarga yang pecah juga dalam masa pandemi. Kita diajak untuk memberi perhatian kepada mereka semua. Kepada kaum muda juga yang makin sulit mendapatkan pekerjaan. Harus diakui, saudara-saudari, dunia teknologi yang makin dipacu perkembangannya dengan pandemik adalah dunia kaum muda ini. Di masa depan mereka, akhirnya perkembangannya dengan pandemik dan semua yang ada sesungguhnya dipacu sehingga kita semua harus memanfaatkan teknologi ini. Tidak kalah pentingnya, saudara-saudari kita diundang juga untuk memberi perhatian pada orang-orang lanjut usia, opung, kakek nenek kita yang semakin mungkin merasa sendirian dan kesepian, karena sesungguhnya dikatakan oleh Bapak Suci, tanpa kakek nenek dan kaum lansia ini tidak ada masa depan juga bagi kita.
Oleh karena itu, bersama Bapak Suci yang mendorong para pasutri Katolik untuk semakin aktif dalam gereja, terutama dalam pelayanan pastoral keluarga, saya juga mengajak semua gembala umat dan para pelayan pengurus gereja untuk mengembangkan pastoral kehadiran di tengah-tengah keluarga ini, di tengah kaum muda, di tengah orang-orang yang ditinggalkan, orang-orang lanjut usia. Tanggung jawab bersama untuk perutusan gereja menuntut agar para pasutri dan para pelayan tertahbis, terutama para uskup, bekerja sama dengan cara yang bermanfaat dalam merawat dan memelihara gereja rumah tangga, gereja keluarga. Salam belas kasih, Tuhan memberkati kita semua.